Sahabat sekalian, pertanyaan kedua kita adalah apabila suatu masalah atau insidennya itu memiliki kemungkinan masalah yang lebih dari satu atau beberapa faktor pendukung terjadinya masalah. Lalu bagaimana kita menelusuri penyebabnya? Jadi yang kita sudah bahas tadi adalah sebelumnya adalah 5 mengapa ya, bertanya seperti mengapa, mengapa, dan mengapa. Dan itu untuk menemukan satu akar masalah. Tapi kalau akar masalahnya lebih satu, kompleks ya, itu bagaimana melakukan analisisnya. Nah, analisis akar masalah yang kompleks ini biasanya dikerjakan oleh tim RCA yang ditunjuk oleh kepala puskesmas yang terdiri dari anggota tim mutu, tim keselamatan pasien, kalau mereka dipisah. Kemudian ada beberapa ahli juga di dalamnya, misalnya tergantung dari permasalahan yang terjadi ya, jadi dilibatkan di dalamnya. Analisisnya bisa menggunakan dua metode. Yang pertama adalah metode diagram sebab akibat. Yang kedua adalah menggunakan metode analisis pohon kegagalan atau fault tree analysis. Nah, beberapa orang mungkin juga akan mencoba menggunakan 5 why atau 5 mengapa yang dicabangkan. Nah, jadi mereka mendapatkan satu insiden, ditanya alasannya, mereka bertemu beberapa alasan, kemudian ditarik ke bawah mengapa seperti itu. Itu boleh. Saya tidak tahu apakah banyak yang menggunakan, tapi itu bisa. Hanya saja saya tidak akan membahas itu karena prinsipnya sama persis dengan 5 mengapa, hanya dicabangkan. Nah, yang kita akan belajar bersama kali ini adalah dua ya, diagram sebab akibat dan kemudian FTA, fault tree analysis. Kita akan mulai di video ini adalah yang pertama, diagram sebab akibat. Diagram sebab akibat juga dikenal sebagai fishbone diagram. Jadi karena dia dicabangkan banyak ya, tampilannya seperti ini, nanti mungkin tidak sekompleks ini. Oke, saya hanya bercanda ya. Oke, kita lihat diagram sebab akibat atau diagram Ishikawa. Jadi metode Ishikawa untuk analisis akar penyebab muncul dari teknik kontrol kualitas yang digunakan dalam industri pembuatan kapal di Jepang oleh Kaoru Ishikawa. Bentuk diagram ini dihasilkan seperti tulang ikan, sehingga sering disebut sebagai diagram tulang ikan. Tapi kalau berbicara di forum resmi, kita menyebutnya diagram sebab akibatnya. Kemudian diagram ini dibangun di atas gagasan bahwa beberapa faktor dapat menyebabkan kegagalan, peristiwa, atau dampak. Nah, masalah atau kesalahan itu ditulis di ujung paling kanan. Ya, di ujung paling kanan. Kemudian di bagian horizontalnya, di garisnya itu ada masing-masing penyebab atau mungkin masing-masing risk factor utama ya. Kebanyakan orang sih pakainya 8M, tetapi kita nanti terserah teman-teman mau menggunakan apa ya. Baik. Kemudian dari sepanjang tulang ikan tadi ada proses identifikasi yang selanjutnya sampai tim itu yakin bahwa memang itulah akar terakhirnya.
Misalnya kita contohkan di sini seperti ini ya. Jadi ada apa namanya? Maaf. Jadi ada ya, ada insiden atau ada masalah ya. Kemudian ada faktor-faktor utamanya, ada faktor lingkungan ya, ada faktor orang ya. Kemudian ada faktor material, ada faktor metode yang digunakan, ada juga faktor alat atau perlengkapan, equipment. Nah, ini yang dicontohkan adalah hasil tes yang lama ya. Kemudian misalnya faktor lingkungannya adalah jamnya ya. Nah, jamnya tidak pas, mereka punya jam tidak pas, salah satu contohnya. Kemudian contoh dari orangnya adalah misalnya pesan atau pemesanan lab dari dokternya itu tidak sesuai atau tidak layak, atau mungkin dari materialnya ya, mungkin ada spesimen yang bermasalah ya. Kemudian dari metode ya, dari metode itu mungkin terlalu banyak orang yang terlibat, mungkin ada langkah-langkah yang tidak sesuai. Nah, jadi apa langkah-langkah yang tidak perlu sehingga hasilnya keluarnya lama. Kemudian ada peralatan ya, misalnya peralatannya over kapasitas sehingga tesnya juga menjadi lama, dan masih banyak lagi. Jadi teman-teman membuat satu topik, kemudian membuat 5 topik yang umum atau menggunakan 8M boleh ya. Kemudian dilihat kira-kira dari faktor lingkungan ada nggak penyebab, dari faktor lingkungan ada nggak penyebab masalahnya. Terus dari faktor orang ada tidak ya, dibuatkan garis-garis seperti ini. Dan kadang satu garis bisa memiliki cabang ya, bisa memiliki cabang, sehingga cabangnya pun bisa banyak, sehingga ini nanti teman-teman disinilah yang bisa dikombinasikan ya dengan 5 mengapa ya, mengapa, dan mengapa, sehingga nanti cabangnya bisa banyak. Kemudian membuat ini agak rumit, beberapa teman menggunakan template ya di spreadsheet atau di Excel atau mungkin di word processor. Nah, tapi saya sarankan menggunakan perangkat lunak, software yang biasanya banyak yang gratis ya. Nanti kita tunjukkan salah satu caranya. Kemudian manfaatnya itu kita bisa melakukan brainstorming ya dengan struktur yang sudah ada, sehingga kita nggak lari kemana-mana. Kemudian membantu secara visual diagram masalah atau akar penyebab masalahnya, sehingga kita benar-benar melihat kondisinya yang sebenarnya, kompleksitasnya bisa muncul di sana, sehingga kita memiliki suatu pandangan yang lebih menyeluruh, lebih holistik terhadap masalah tersebut. Kemudian jika ada kemacetan itu akan terlihat di diagram tersebut. Kemudian juga membantu menemukan cara untuk meningkatkan proses, meningkatkan mutu ya. Lalu dia juga dia juga bisa membuat orang yang terlibat lebih mudah belajar untuk melakukan analisis akar masalah. Kemudian kapan menggunakan diagram sebab akibat ini ya? Yang pertama untuk menganalisis masalah yang kompleks dengan banyak penyebab ya. Kemudian ketika tim RCA memerlukan beberapa jenis opini ya, sudut pandang yang dari banyak sisi untuk masalah tersebut. Kemudian tentunya mencari akar penyebabnya, kemudian mengidentifikasi kemacetan, dan kemudian mendeteksi masalah mana ya, di mana proses itu menjadi macet atau tidak, gagal atau tidak berfungsi. Baik, kembali seperti yang kita bahas sebelumnya, ada banyak perangkat lunak yang bisa digunakan ya. Misalnya saya menggunakan perangkat lunak seperti ini untuk menentukan membuat
analisis akar masalah diagram sebab akibat. Kita tinggal pilih. Di sini ada beberapa jenis yang bisa digunakan ya. Misalnya vertical timeline ini bisa digunakan untuk melakukan pertanyaan 5 mengapa ya, analisis 5 mengapa. Kemudian ini yang bisa kita gunakan untuk melakukan analisis sebab akibat. Jadi teman-teman tinggal mengetik di sini ya, apa penyebab masalahnya. Misalnya saja pasien jatuh. Oke, selalu di sebelah kanan ya. Kemudian salah satu topik utamanya adalah lingkungan seperti tadi ya. Misalnya kita ambil lingkungan. Terus dari lingkungan ini sendiri bisa jadi ada penyebab yang bisa kita lihat ya. Misalnya pasien jatuh karena lantainya licin ya. Lantai licin. Ini akan saya besarkan sehingga mudah terbaca. Oke. Oke, lantai licin ya. Nah, lantai licin ini bisa kita lakukan lanjutkan dengan pertanyaan 5 mengapa. Misalnya saja hujan ya, basah hujan ya, basah hujan. Bisa jadi misalnya pel ya, pasca pel. Setelah di pel ya. Atau yang lainnya, sehingga akan dicari. Misalnya apakah misalnya basahnya karena setelah hujan atau habis dipel. Nah, kemudian ada topik yang lainnya, misalnya orangnya, macam-macam ya. Kemudian alatnya dan lain sebagainya. Jadi saya menyarankan di sini adalah penggunaan software seperti ini sehingga teman-teman menjadi mudah bekerja ya. Tidak terlalu sulit karena template itu agak susah ya. Seperti ini akan sangat sederhana. Dan software yang bisa digunakan tidak hanya ini. Nah, ini saya pakai apa ya ini ya? Oh, Etromine. Ada banyak lagi yang bisa digunakan. Intinya setelah ini teman-teman bisa ekspor ya, bisa ekspor ke dalam bentuk PDF, bisa ekspor ke dalam bentuk gambar, kemudian nanti dicantumkan di laporan RCA untuk insiden keselamatan pasien dan bisa dilakukan sebagai kajian. Lalu jangan lupa setelah menemukan permasalahan nanti dikaji kembali apakah masalah-masalah sudah cukup lengkap mewakili semua yang mungkin menyebabkan insiden terjadi. Jika belum, kembali lakukan brainstorming dengan rekan-rekan yang lainnya. Baik, saya rasa cukup sampai di sini. Nanti setelah ini kita akan lanjut ke fault tree analysis yang agak jarang digunakan ya. Baik, sampai jumpa di video selanjutnya.